Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, index, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Kita hari ini akan kembali membuat trading plan untuk 1 minggu ke depan, khusus trading emas atau gold ya. Jadi gimana hasil trading Anda minggu kemarin teman-teman? Jadi trading itu adalah sebetulnya berbicara tentang kesabaran dan kedisiplinan. Artinya kalau tidak sesuai SOP ya kita tidak boleh masuk. Nah, seringkali itu yang sulit kan ya teman-teman ya. Ya, saya pun sudah 20-an tahun di dunia ini pun kadang-kadang masih kalau tidak menahan diri ya. Itu pun ada godaan yang sangat ini ya, karena tidak sabar ya, sehingga kadang-kadang kita masa masuk justru itu jadi masalah kan ya. Oke. Ya, tapi tidak apa-apa ya, kita tahu kelemahan kita ya, kita terus belajar saja. Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih ragu ya mulailah latihan yang terutama pemula ya dengan akun demo. Nah, akun demonya untuk broker lokal teman-teman ada di bawah deskripsi ini. Teman-teman nanti bisa membuka akun demo di situ juga ya. Jangan coba-coba langsung pakai real ya. Nanti itu karena ini resiko tinggi dan tentu sangat berbahaya ya. Oke, jadi teruslah belajar. Jadi saran saya jauh lebih bagus kalau Anda mencari mentor yang Anda percaya. Oke, yang tentu saja punya pengalaman. Kalau tidak, mereka saya lihat sekarang banyak hanya untung 1-2 kali lalu ya keluar-keluar jadi mentor, dan apa yang terjadi setelah itu habis gitu ya. Nah, trading itu butuh proses teman-teman. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, teman-teman saksikan video berikut ini. Trading forex itu mudah, bisa pakai satu tangan doang, dan murah, mulai dari 500.000. Di MFX trading forex semudah itu. Oke, teman-teman sudah menyaksikan, ini adalah salah satu broker di Indonesia yang sudah lebih dari 23 tahun yang telah memiliki wewenang atau izin dari pemerintah lewat Departemen Keuangan di bawah Bapeti telah boleh menyelenggarakan akun microlot, yaitu kita bisa trading dengan 0,01 lot sebagaimana selama ini tidak boleh oleh pemerintah dan orang-orang Indonesia pada membuka akun microlot di luar negeri ya. Tentu dengan adanya lokal itu akan membuat kita komunikasi lebih gampang dan kita tahu kantornya jelas ya, dengan regulasi yang jelas tentunya ya. Nah, sehingga apa yang terjadi, nah itu yang menyebabkan selama ini kita lihat banyak korban-korban ya, masyarakat Indonesia, sampai ada yang bunuh diri, ada yang sakit dan sebagainya karena memakai broker luar ya, tentu dengan embel-embel robot trading sebagainya, ternyata itu adalah bohongan atau bodong ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, ya, saya sendiri yang dulu banyak pakai luar, tentu tidak semua broker luar itu bermasalah ya. Kalau yang terkenal ya, itu tentu itu bagus. Cuman ya kalau apa-apa komunikasi kita kan ya jadi lebih susah ya. Apalagi kalau mereka harus memakai bahasa Inggris, bagi kita yang kurang lincah atau lancar bahasa Inggris, tentu kita akan menjadi kendala juga ya. Nah, kalau di Indonesia memang kadang-kadang orang mengatakan, oh komisinya lebih gede dari luar ya. Di luar itu komisinya 0. Tapi hati-hati ya, saya selalu ingatkan kalau semuanya itu dibebaskan, kalau broker untungnya
tidak ada, kira-kira apa untung dia menyediakan platform buat Anda ya dengan mahal-mahal layanan Anda. Ya, itu hati-hati saja ya. Broker-broker yang demikian terus nggak ada swap dan sebagainya, itu hati-hati ya. Dia pasti akan cari celah di mana dia bisa menyikat kita gitu kan. Dan saya sudah rasakan ya beberapa broker luar yang wah fasilitasnya banyak, free ini, free itu. Nggak ada yang gratis semualah. Tetapi ya saya sering mengalami kendala ya, lebih baik saya membayar tapi jelas daripada nggak bayar kan, disikat ya habis-habisan begitu. Oke, ya sekedar info ya, silakan teman-teman kalau membuka akun broker ini MEFX ini ada di bawah deskripsi video ini, teman-teman saya klik sana dan teman-teman bisa mencoba lewat demo dulu kalau masih belum familiar. Dan ini sangat menariknya adalah ini broker ini menyediakan berbagai fasilitas yang canggih seperti mobile app. Kita bisa trading tanpa memakai MT4, MT5 sebagaimana saat ini diblok ya atau di-ban oleh iOS, yaitu oleh perusahaan Apple. Kita tidak tahu kalau ke depannya MT4, MT5 pun di-ban oleh Amerika, oleh Android, oleh Windows, habislah kita ya kalau kita mengandalkan itu trading. Kenapa bisa demikian? Karena ini kan sejak perang Rusia dengan pihak Barat, ini MT4 dianggap produknya dari Rusia, makanya ya di-ban oleh perusahaan Apple. Oke, jadi kalau ini terjadi maka di MEFX Anda pun tenang karena kita bisa trading tanpa perlu memakai MT4, MT5. Kita bisa memakai platform dan dalam bentuk mobile app ya. Ini ya gambarnya di sini. Semua ada di sini teman-teman yang terutama pemula juga ataupun yang sudah lama trading, teman-teman bisa baca beritanya, bisa ada sinyal-sinyalnya setiap saat ya. Oke. Silakan segera daftarkan akun Anda di sini ya. Dan pendaftarannya hanya 500.000 saja. Dan oke, teman-teman, saya dapat info kalau teman-teman mau jadi IB ya, teman-teman juga bisa menghubungi saya lewat WhatsApp ini. Nanti saya minta orang saya yang akan mereferensikannya. Oke, silakan ya teman-teman WhatsApp ini kalau kepingin jadi IB ya, teman-teman merasa punya komunitas dan sebagainya ya. Dan ini komisinya sangat menarik ya. Nanti silakan japri saya lewat WhatsApp ini ya yang berkeinginan jadi IB. Oke. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman, kita melihat emas kemarin turun sejak apa itu? Sejak laporan dari tenaga kerja kemarin mereka cukup bagus ya. US menguat, ini emas turun. Nah, kemarin mulai koreksi semalam dan kita akan melihat apa yang terjadi minggu depan. Saya selalu katakan yang penting dia mau bergerak ya. Saya tidak peduli dia mau naik atau mau turun. Karena kita pun tidak mungkin trading sepanjang dia naik, sepanjang dia turun. Kita hanya mencari momentum gerakannya saja. Oke, kita lihat daily range-nya. Oke, kita lihat lebih jelas ke dalam H4 atau 4 jam. Oke, karena kita akan memulai dari ini ya, kita lihat orang sering yang lebih kecil dulu dan lebih oke.
Oke, kita akan memulai ya dari buy terlebih dahulu ya. Kita lihat skenario buy-nya karena di sini ada demand zone-nya ya. Kita mulai dari buy. Itu kita batasin dengan stop loss. Buy di 1825.110. Kita batasin resiko. Di stop loss 1813.750. Kemudian kita akan membuat target pertama. TP1 di 1837.840. Kemudian kita buat TP2. Di 18.15.300 saja ya, kita boleh buletin. Oke, ini skenario pertama. Nah, kalau kita lihat bagaimana kalau ternyata harganya misalnya dia jebol, dia tembus kita punya stop loss, nggak apa-apa. Kita cari yang di bawah. Karena di bawah di sini juga ada demand zone ya. Maka kita akan melakukan buy di 1780.56, boleh ya, dibulatin 60 begitu. Kemudian kita batasin resiko di 1762.510. Kemudian kita TP pertamanya di 1798.630 boleh. Kemudian TP2-nya kita ke sini di 1825.110. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau dia nggak sempat turun, ambil kita punya ini, dia malah terus tembus di sini ya minggu depan ya. Tembus sini, nggak apa-apa. Ketika dia tembus ini, kita tunggu dia pullback, kita justru buy di sini. Di 1863.080. Kemudian ini kita batasin stop loss-nya di 1851.480. Kita buat TP pertama di sini. Di 1876.020, kemudian kita TP kedua ada di sini di 1890.490. Oke. Sekarang kalau dia tembus dari sini ya sampai TP, kita boleh ambil momentum sell. Dimulai dari manakah sell itu? Nah, kita bisa memulai dari sini teman-teman. Oke, kita cari supply yang di sini atau ada order blocknya di sini. Kita sell di sini. Ini saya ubah.
Sell di 1886.020. Sama, kita tetap batasi stop lossnya di sini. Di 1896.020. Kemudian kita TP satunya, kita di sini. (1874.660) boleh kita perhatiin ya. Kemudian ini kita TP2. (1863.80). Oke. Itu yang pertama. Dan bagaimana kalau dia terus naik hantam kita punya stop loss? Ya teman-teman nggak usah bingung kenapa saya banyak ini, karena ini kan trading plan 1 minggu. Jadi teman-teman ikuti ketika harga sampai di sini apa kita lakukan gitu ya. Kalau bingung nonton ya berulang-ulang pasti teman akan tangkap. Kan? Karena ini adalah trading minggu. Kalau saya hanya kasih 1 atau 2 teman-teman habis itu kan, atau nggak ada momentumnya ya sepanjang hari, nggak sepanjang minggu nggak trading jadinya. Oke ya. Jadi saya kasih kalau harganya terjadi begini ini ya. Karena saya lihat ada komentarnya yang dia sendiri nggak ngerti tapi komennya seolah-olah sok pinter gitu kan ya. Kok kejadi banyak begini gimana ya? Oh, ini apalah alternatif, apalah teori-teori lah yang dikeluarkan, tapi itu kita nggak peduli kan. Jadi seorang profesional dari Amerika ngomong bahwa trading itu dia sistemnya harus keep it simple gitu. Jangan dibuat definisi yang aneh-aneh lagi kan. Oke. Ya, biasanya orang itu gitu menunjukkan bahwa dirinya pintar gitu ya. Kita yang penting itu make money di sini ya. Karena harga itu tidak ada yang tahu pasti, kita hanya ambil momentum-momentumnya saja. Jadi teman-teman itu prinsip saya ya. Kalau teman-teman ada yang mau prinsip kayak profesor kasih definisi-definisi ya silakan sajalah ya. Kita kan yang penting bisa profit aja lah ya kan, ciptakan untung dari sini aja. Oke. Berikutnya di sini ada supply zone juga ya. Kalau dia tembus kita punya stop loss, kita masih ada peluang boleh sell di sini. Di 1911.130. Kemudian kita batasin XL. 1924.660. Kemudian kita TP1 di 1898.750. Kemudian TP2 di 1886.020. Oke. Nah, jadi oke, teman-teman, saya pikir untuk minggu depan ini adalah cukup ya, kita melihat kelanjutannya. Jadi teman-teman ada video setelah ini, teman-teman ini saya mau tunjukin teman-teman bisa kalau teman-teman buka akun di MEFX ini, teman-teman akan mobile app-nya secanggih seperti apa. Ini cara pemakaian app-nya ya. Atau teman-teman misalnya boleh coba buka demo dulu ya kan, coba mobile app-nya dulu kan. Nah, fasilitasnya itu lengkap di sini. Teman-teman bisa pelajari ya. Oke, silakan saksikan video berikut ini. Sampai jumpa video berikutnya. Salam sukses buat kita semua. Hi,
Hai, aku mau share salah satu hasil trading aku di TradeVenture. Gimana cara aku melakukan analisa sebelum open posisi. Yang pertama, aku baca berita dulu di aplikasi MIFX. Ternyata aku menemukan berita pada tanggal 14 Maret kalau Bank Sentral Eropa akan mengumumkan kebijakan moneter mereka pada jam 18.45. Sehingga banyak pelaku pasar yang mengantisipasi hal tersebut. Lalu di siang hari aku menganalisa dan aku lihat ternyata mata uang euro mostly menguat dibanding mata uang negara lain. Langsung aja aku cek Vito Trading Signal MIFX, terus aku cek performance-nya 7 hari terakhir, ketemu ada Euro JPY 35 signal dan win rate-nya 60%. Pas banget nih ada notif trading signal dari MIFX untuk Euro JPY. Aku cek langsung entry level, area SL dan TP-nya dari trading signal ini dan ternyata nggak jauh beda sama planning aku. Jadi aku eksekusi aja. Ini hasilnya di tengah jalan aku taking profit $9 walaupun belum sampai